Duh Gusti, kang maha welas asih, paringono kula ati ingkang jembar, sabar kang tanpa winates, ikhlas ing ati, pikir kang ayem, rezeki ingkang jinuku, waras ing wiraga. Mugi gesang kula puniki tansah migunani mring liyan, boten damel gerah penggalih lan gerah atining liyan. Pemirsa, Ensiklopedi Perkutut Yoni episode 32 kali ini membahas tentang perkutut yoni yang baik untuk penangkal santet, teluh, dan goib negatif lainnya. Pemirsa, santet, sihir, teluh merupakan ilmu hitam, adalah perbuatan goib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantra, jimat, dan mengikut sertakan setan, yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir atau hatinya, akalnya, tanpa harus menyentuh. Sihir juga dapat menyebabkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian atau rasa cinta di antara dua insan. Dalam masyarakat, santet sering digunakan orang untuk melukai orang lain, disebabkan karena iri hati, atau perasaan dendam. Media yang sering digunakan untuk menyerang korbannya, dapat melalui makanan dan minuman, atau juga dapat dilakukan dengan cara salaman, menepuk bahu, atau sekedar memandangi korban. Selain itu, santet atau teluh dapat juga dikirim ke calon korbannya, dengan menggunakan cara mengirim dari jarak jauh, dengan media energi negatif yang dikirimkan melalui perantara setan, jin kafir, dan makhluk astral lainnya. Hingga saat ini dipercaya, masih ada orang yang bergelut dengan aktivitas ilmu hitam seperti santet, sementara ilmu hitam sendiri telah dipercaya masyarakat sejak berabad-abad lalu. Mereka percaya penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya, adalah akibat pengaruh ilmu hitam. Meskipun demikian, banyak yang juga mempercayai bahwa ilmu hitam khususnya santet, telah menjadi sesuatu yang punah, atau bahkan hanya mitos masa lalu. Padahal, meski saat ini telah memasuki zaman modern, namun masih ada orang yang menggunakan ilmu hitam itu untuk melancarkan segalanya. Dampak santet dalam jangka waktu tertentu, bisa membuat seseorang lumpuh, gila hingga tewas mengenaskan, dan tak ada bukti fisik yang dapat dilacak, untuk orang-orang yang menggunakan jalur santet, untuk menyakiti orang lain. Sebelum ilmu santet tersebut merasuk semakin dalam, ada baiknya untuk mengenali ciri-ciri umum seseorang menjadi sasaran ilmu hitam. Apa sajakah ciri-cirinya orang yang terkena ilmu hitam, dan perkutut yoni apa yang baik untuk menangkalnya? Gelisah hatinya dan sering was-was. Salah satu tanda awal seseorang menjadi sasaran penyerangan ilmu hitam santet, adalah korban selalu merasakan perasaan gelisah tak menentu. Anehnya kegelisahan tersebut tidak ada penyebab pastinya, namun keadaan ini benar-benar membuatnya merasa tak nyaman. Gangguan ilmu hitam tersebut juga akan membuat orang yang terkena menjadi was-was. Setiap gerak-geriknya, seakan ada yang mengikuti. Hal ini akan terus mengganggunya, hingga tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk halus yang dikirimkan kepadanya. Sering berpandangan kosong. Ciri selanjutnya adalah sering merasa kosong, atau tiba-tiba saja melamun dengan pikiran yang kosong. Selain itu mereka akan lebih menyukai kesendirian, berdiam diri, dan merasa tak nyaman jika berada di lingkungan yang ramai. Tidak hanya itu, beberapa sikap akan berubah kepada orang terdekat, seperti keluarga, teman maupun pasangan. Bahkan pikirannya pun mulai mengarah ke hal-hal yang aneh, di mana ada dorongan-dorongan tertentu, yang berkecenderungan menyakiti diri sendiri. Suka bermalas-malasan dan senang berkhayal.
selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, dan cenderung pada rasa ngantuk tidak tertahan. Selain itu mereka akan lebih nyaman untuk tidur menyendiri, daripada berada di luar dan beraktivitas. Orang yang terkena ilmu hitam ini akan selalu berkhayal dengan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti merasa sedang memiliki kekayaan yang berlebih, dan selalu berkhayal akan suatu peristiwa yang akan terjadi, dan dirinya menjadi orang terkenal. Sakit kepala. Salah satu ciri umum lainnya adalah, sang korban akan mulai mengeluhkan sakit fisik. Salah satu sakit fisik yang paling sering dialami, adalah sakit kepala. Orang yang terkena santet biasanya pusing, mual, dan terasa nyeri di ulu hati. Selain itu para korban santet akan mulai merasakan sakit kepala tersebut, pada jam tertentu seperti, jam 3 sore, 5 sore, 12 malam, 2 subuh, dan jam setengah 4 subuh, karena waktu itulah jam kerja si tukang santet, atau ilmu hitam bekerja. Selalu mimpi menakutkan, seperti mimpi memakan makanan yang bau darah, anyir dan sebagainya. Tak hanya itu bahkan tak jarang, akan bermimpi tentang kiamat, merasa selalu disiksa, dikejar mayat atau orang yang punya niat buruk, dan setelah itu korban akan selalu merasa tidak nyaman. Pemirsa, berbagai cara orang berusaha untuk menangkal serangan goib seperti sihir, santet atau teluh. Dalam episode kali ini, kita akan membahas perkutut yoni yang mampu untuk menangkal berbagai serangan goib yang dapat merugikan korban dan keluarga. Adapun ciri-ciri perkutut yoni itu antara lain: pertama, memiliki sebuah bulu putih di atas kepalanya. Secara umum, perkutut yoni yang memiliki energi terpancar dari tubuhnya akan sanggup melindungi pemilik dari serangan goib. Perkutut ini mampu selama sehari penuh memberikan perlindungan kepada pemilik dari santet, teluh dan berbagai ilmu hitam lainnya. Dia akan selalu dalam keadaan waspada jika melihat sesuatu yang ganjil, yang mengancam keselamatan pemilik dan keluarganya. Hanya saat dari jam 12 hingga jam 1 siang, energinya cenderung akan menurun, dikarenakan perkutut memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memiliki sehelai bulu putih di sayap sebelah kanan atau kiri. Perkutut ini di saat pemilik istirahat, dia seringkali memantau kondisi lingkungan rumah, dan mengawasi setiap ada hal yang mencurigakan. Saat malam hari, perkutut ini tampak tidak tertidur, melainkan akan selalu terjaga mengawasi setiap peristiwa yang akan muncul dan menyerang anggota keluarga dan pemiliknya. Ketiga, memiliki celah yang membelah dari dada hingga dubur. Perkutut ini mempunyai energi cukup besar untuk menangkal segala ilmu hitam yang menyerang pemilik dan anggota keluarganya. Perkutut ini seringkali terjaga dari tidurnya setiap ada kejadian yang mencurigakan, bahkan ia bisa merasakan akan datangnya sebuah peristiwa ganjil di hari itu. Keempat, memiliki bulu ekor berjumlah 13 helai. Perkutut ini sangat kuat energinya untuk menangkal semua ilmu hitam yang datang menyerang. Hanya perkutut ini akan menurun energinya saat sedang memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari jam 12 hingga jam 1 siang. Perkutut ini mempunyai kelebihan lain, yaitu mampu untuk menangkal serangan goib dengan cara menghisap semua energi negatif yang datang dengan menggunakan sehelai ekornya yang terletak di tengah ekor. Karena kekuatan perkutut ini adalah pada ekor bagian tengah ini. Pemirsa, seperti biasanya kami akan menerawang kodam pendamping pada perkutut yoni milik sedulur Kumania, serta kali ini kami juga mencoba menerawang kodam pendamping yang ada pada keris legendaris Nusantara, serta sepasang batu akik milik seorang sahabat. Perkutut yoni koleksi, nama pemilik, Saudara Dendi, domisili, Perumahan Mahkota Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, nama perkutut, Sriwijaya, Yoni, 1,1 dari skala 0 sampai 10, Khodam, aura positif, tuah, baik untuk usaha, rezeki dan karir. Sosok Khodam, pria, usia 122 tahun, berkumis dan berjenggot, tebal dan panjang, wajah keturunan Timur Tengah, tetapi asli Jambi, baju lengan panjang warna hitam, bawahan celana warna hitam,
membawa sebuah tas diselempangkan di pundak kiri. Senang makanan khas Jambi, tempoyak. Khodam ini selalu muncul di sekitar rumah pemilik, sekitar jam 24.15 hingga pukul 2.30 subuh, dan menampakkan diri sebagai orang yang sedang jaga malam. Pesan perkutut buat pemilik, agar sangkar sering dibersihkan seminggu sekali. Ada kawat kecil di alas sangkar yang menonjol keluar, dan sering mengenai kaki. Ada sebuah kawat kecil, dekat tangkringan, yang sering mengenai kaki perkutut. Perkutut pesan, jika ingin pergi ziarah mohon pemilik ikhlas kirim doa, dan tidak ada maksud lain. Pesan Khodam buat pemilik, Khodam ingin pemilik sering ziarah ke makam waliullah dekat rumah, karena suatu saat beliau akan bermaksud nitipkan ilmu yang bermanfaat. Khodam ingin suatu saat pemilik pergi ke daerah Sumatera, karena di sana ada seorang keluarga yang bermaksud minta pertolongan, akan adanya hajat keluarga yang akan dilaksanakan. Ada sebuah pusaka yang saat ini dipegang pemilik dengan energi negatif, dan saat ini telah berdampak terhadap seorang anggota keluarga, sehingga menyebabkan anak ini jatuh sakit. Keris legendaris, Mahakarya, Empu Supo Mandrangi. Nama keris, Setan Kober, Yoni, 8,1 dari skala 0 sampai 10. Khodam, aura positif, tuah baik untuk kewibawa, derajat, kesehatan dan keselamatan diri. Sosok Khodam, pria, usia 1211 tahun, asal Timur Tengah, tinggi 112 cm, berat 100 kg, baju panjang selutut warna putih, celana warna putih, membawa sebilah pedang dengan panjang 100 cm di tangan kanan, dan sebuah gada warna keemasan di tangan kiri, memakai sepatu hitam dari kulit, memakai kalung warna hitam, terbuat dari kulit domba. Sosok ini sering menampakkan diri setiap bulan Muharram, dan terlihat di sekitar daerah Banyumas dan sekitarnya. Keris Setan Kober saat ini sudah moksa. Setelah terakhir dipegang Adipati Jipang, keris ini sering sekali diperebutkan oleh para pendekar di zaman dahulu. Hanya karena setiap akan direbut, ada sesosok Khodam yang akan selalu melindungi keris ini. Setiap bulan Maret, keris Setan Kober akan menampakkan diri, sekitar jam 12 malam hingga 2 subuh di daerah Banyumas, sekitar Bukit Pandang Munggang. Keris ini selalu mengeluarkan cahaya merah dan tampak terbang di langit mengitari Bukit Pandang Munggang. Bukit ini sekarang telah menjadi tempat bersemayamnya keris Setan Kober, setelah sebelumnya berada di Bukit Teranggulasi. Keris Setan Kober selalu akan muncul jika negara dalam kondisi goro-goro, dan sekitar 110 tahun lagi keris Setan Kober akan muncul di Republik ini. Saat itu negara sedang dalam keadaan genting karena adanya perebutan kekuasaan secara tidak sah, dan akan berujung pada pertumpahan darah. Saat itu keris ini akan dipegang seorang pejabat negara yang telah dipilih melalui pemilu secara sah. Tetapi ada segelintir pejabat negara lainnya yang mencoba mengambil kekuasaan melalui kudeta politik. Terjadi pertumpahan darah, dengan banyak rakyat kecil menjadi korban. Tetapi konflik tersebut dapat diakhiri dengan munculnya keris Setan Kober, dan seorang tokoh militer yang dicintai rakyat, dan keris ini menjadi ageman dirinya. Akik bertuah. Nama pemilik, Saudara Suyitno. Domisili, Jakarta Timur. Nama Akik, sebelah kiri, Kiai Sejadah dan sebelah kanan, Kiai Tombak. Yoni, Kiai Sejadah memiliki tingkat energi 4,5, dan Kiai Tombak memiliki tingkat energi 6, dari skala 0 sampai 10. Khodam aura positif. Tuah Akik ini sepasang dan keduanya saling melengkapi, baik untuk kewibawaan, derajat, rezeki dan usaha. Sosok Khodam, Kiai Sejadah, pria, usia 210 tahun, seorang ulama. Kiai Tombak, pria, usia 175 tahun, seorang ulama. Kedua Khodam dari daerah Timur Tengah, dan selalu muncul saat bulan Muharram, antara jam 24 malam hingga pukul 1.30 subuh. Mereka sering muncul bersamaan, dan berjalan di sekitar rumah pemilik. Kiai Sejadah memiliki kelebihan ilmu komunikasi secara batin, dan Kiai Tombak memiliki kelebihan ilmu kanuragan. Khodam selalu duduk berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hajat sang pemilik.
Pesan Kiai Sejadah buat pemilik. Kodam berpesan, sering zikirullah dan wirid ya Allah, dan lakukan setiap habis sholat isya dan subuh. Ada seorang keluarga yang sedang membutuhkan di desa, akan ada peristiwa yang akan terjadi, tetapi semua itu adalah kehendaknya. Seorang pria di dekat domisilinya sekarang, tampak tidak menyukainya. Kalau ada rezeki segera pindah tempat baru. Pesan Kiai Tombak buat pemilik. Kodam berpesan, agar pemilik sering zikirullah dan wirid setiap setelah sholat isya dan subuh. Ada orang yang tidak suka, dan ingin pemilik segera pindah dari sana. Ada seorang yang senang dengan pemilik, tetapi Kodam berpesan, agar pemilik selalu ingat keluarga di desa. Ada seorang teman yang butuh pertolongan pemilik, agar kalau pemilik ada waktu dan rezeki, segera dibesuk dan dikirimi doa, agar penyakitnya dapat segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul akik bertuah ini. Saat pertama kali didapat, akik ini sudah kondisi sepasang. Akik bertuah ini dahulu milik salah satu wali Songo, Sunan Kudus. Saat ini, akik sudah dimiliki oleh saudara Suyitno, dan telah menjadi haknya. Kedua akik ini pernah mendampingi Sunan Kudus, saat beliau berdakwah di daerah sekitar Kudus, Pati dan Grobogan. Setelah dipegang Sunan Kudus, akik ini moksa, dan telah muncul kembali, serta menjadi hak pemilik sekarang. Kodam akik ini sering muncul, saat bulan Muharram, dan akan selalu menemani pemilik dalam mencapai hajatnya. Kedua akik ini hanya sebagai wasilah, atas hajat pemilik yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, akhirnya kita mencapai sebuah kesimpulan, bahwa perkutut yang bisa menangkal energi dari ilmu hitam, baik berupa santet, teluh atau berupa serangan goib lainnya, haruslah merupakan seekor perkutut yoni. Karena perkutut yoni saja, yang memiliki energi supranatural untuk menangkal semua serangan goib. Sementara perkutut yang tidak memiliki energi supranatural, tidak bisa menangkal semua serangan itu. Akhir kata, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga kita dapat berjumpa lagi dalam Ensiklopedi Perkutut Yoni episode mendatang. Salam Prawiro.